Ramai yang berkomentar, "Bang, tolong cari buah durian di kampungnya Bang Toha. Kira-kira harganya berapa?" Oke, untuk sahabat-sahabat semua, kebetulan Bang Toha masih berada di kampung halaman. Dan kali ini Bang Toha mau cari buah durian. Jadi sambil ngevlog untuk menuju perkampungan yang dimana kampung tersebut banyak pokok buah duriannya katanya sih. Karena Bang Toha juga belum pernah datang ke tempat atau ke kampung tersebut. Dan untuk harga buah durian sekarang di kampungnya Bang Toha cukup lumayan mahal. Bang Toha bawa uang 150.000 rupiah. Katanya satunya itu 150.000 rupiah atau setara sekitar 40 ringgitan. Tapi bukan buah durian musangking ataupun durian tupaking ya. Kalau di Indonesia itu tidak ada musangking, tidak ada tupaking. Kalaupun ada biasanya ambil daripada Malaysia. Tapi kalau di sini buah duriannya buah kampung ya. Meskipun durian kampung kalau baru berbuah atau belum musim sangat, harganya cukup lumayan mahal. Jadi satu buah saja bisa 150.000 rupiah atau setara 40 ringgit durian kampung. Jadi di sini tidak ada durian musangking atau tupaking sahabatku semua. Oke, kita langsung lanjut ke perjalanan selanjutnya sambil ngevlog di suasana perkampungan yang dimana kita juga akan lalu kampungnya Mbak Niswa. Semalam Bang Toha sebenarnya mau ngevlog ya, mau challenge juga, tapi karena cuacanya hujan lebat jadi Bang Toha batalkan dan akan saya lanjutkan untuk hari ini. Salah satu perbedaan jalan kampung yang ada di Indonesia dengan jalan kampung yang ada di Malaysia. Kemarin ramai sahabat-sahabat yang berkomentar, "Bang, kenapa jalan kampung yang ada di Indonesia kebanyakan yang baru kenapa di konkret, tidak pakai tar?" Mungkin karena di sini sahabatku semua banyak lori yang muatan berat, sehingga kalau misal kata ditar itu cepat rusak. Jadi kalau untuk jalan kampung di sini rata-rata yang baru memang di konkret. Kalau yang ini termasuk salah satu jalan kampung pegunungan sahabatku semua, yang dimana cukup sangat bagus jalannya. Dan kali ini kita akan menuju ke kampung buah durian. Kok kampung buah durian sih? Perkampungan yang dimana katanya kampung tersebut banyak menghasilkan buah durian. Untuk kali ini belum musim sangat sahabatku semua. Kalau untuk buah kedondong di kampungnya Bang Toha bulan seperti ini tengah musim. Kebanyakan buah kedondong akan diambil daripada kampung kemudian akan dibawa ke kota. Ya sama, akan dimasak menjadi asam atau manisan. Kalau di Indonesia manisan, kalau di Malaysia akan dimasak menjadi buah jeruk ataupun asam ya. Jadi rasanya itu masam-masam sedap. Ada juga campur manisnya. Harga buah kedondong di sini juga terbilang cukup murah sahabatku semua. Kalau di negara tetangga kan di Malaysia kan buah kedondong kalau sudah dibuat asam jeruk, wah mahal. Dan juga buah petik dibuat asam jeruk juga mahal. Di sini semuanya serba murah kalau untuk buah petik ataupun buah kedondong. Dan kali ini kita akan melalui pegunungan, naik turun gunung tak apa. Semoga sahabatku terhibur. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lumayan jauh, akhirnya sampai juga di kampung yang katanya banyak buah durian. Jadi video ini sebagai informasi yang dimana mungkin sahabat-sahabat daripada Malaysia, Singapura yang menonton videonya Bang Toha semoga terhibur. Kira-kira durian di sini sama tak dengan durian yang ada di Malaysia? Selain durian, di sini juga ada buah naga. Di situ sudah ada tulisan wisata petik buah naga. Perumpamaan nanti tidak dapat buah durian, kita beli buah naga. Oke sahabatku semua, untuk jalannya ini agak sulit ya, karena masuk ke belah dalam. Dan di bawah sana ada sungai Bebatuan. Seperti apa suasananya? Langsung kita menuju ke perkampungan buah durian. Kalau untuk cuaca dan juga tanah di sini, potensi memang ada sahabatku semua untuk ditanami pokok buah durian. Sebab kalau di daerah pegunungan seperti ini udaranya itu sejuk, cuacanya juga sejuk ya, dingin. Dan di sini juga banyak pohon buah kedondong
Biasanya kalau di Malaysia buah gedondong dijadikan masakan jeruk ya. Tapi kalau di sini orang menyebutnya manisan. Jadi kalau misal kata dibuat jeruk, orang dekat sini tak paham apa itu jeruk. Kita masuk desa Trenggulunan. Ini pertama kalinya saya masuk desa ini, sahabatku semua. Yang katanya di sini wisata buah naga dan juga buah durian. Dan di bawahnya sana sungai. Kita menuju ke kampung pegunungan. Ternyata dekat tepi-tepi di sini ditanami buah gedondong. Dan biasanya buah gedondong selain buahnya dimakan, juga dijadikan lalapan ya, atau ulam. Ada juga, ternyata di sini memang pusatnya buah gedondong, sahabatku semua. Sama kalau di sini buah gedondong itu juga dijadikan jeruk ya, atau manisan. Dan ternyata buah naganya baru berbunga. Jadi belum ada yang berbuah. Sudah sampai di lokasi buah naga, tapi kata bapaknya kemarin baru saja dipetik, jadi harus menunggu beberapa hari lagi, sahabatku semua. Nanti Bang Toha akan ke ujung sana juga ya. Dan di sini tempatnya memang sangat menarik, tapi sayang semalam banjir, jadi airnya agak keruh. Di situ ada sungai. Bang Toha akan coba untuk turun ya. Semalam hujan lebat, jadi sungainya tidak begitu jernih, sahabatku semua. Buah gedondongnya juga berbuah lebat. Biasanya buah gedondong ini akan dibawa ke kota, sahabatku semua. Jadi di sini orang kota ambil daripada kampung, kemudian nanti akan dimasak menjadi jeruk atau manisan. Kita menuju sungainya. Di sini sungainya bebatuan. Cuma karena habis banjir, jadinya sungainya keruh. Ini kalau tak banjir, cantik, sahabatku semua, pemandangannya. Nah, kira-kira nanti kalau ramai yang komentar masak nasi lemak teh tarik di sini, Bang Toha akan buatkan dengan keindahan pemandangan sungai yang sangat cantik. Nanti kalau sudah airnya jernih lah. Cuman di sini karena baru lepas banjir, jadinya airnya keruh. Dan di sini kalau di pegunungan, sahabatku semua, air itu mengalir dari mana-mana ya. Seperti ini. Ini air mata air ini namanya, sahabatku semua. Dan kata bapaknya, kalau tak banjir itu jernih, bersih sekali. Jadi memang pemandangan alam semula jadi. Oke sahabatku semua, kita lanjut perjalanan selanjutnya sambil mencari buah durian. Kira-kira durian di sini sama tak seperti di Malaysia. Kita menuju ke kampung buah durian. Mudah-mudahan ada duriannya, sahabatku semua. Ini buah naganya sudah tidak dapat karena lambat. Enggak, Pak. Tadi saya bercakap bahasa Jawa, sahabatku semua. Monggo, Pak. Monggo itu kalau dalam bahasa Melayu, mari, Pak, gitu. Jadi di sini kita bisa melihat banyak pokok buah naga. Untuk harga buah naga di sini 1 kilonya kalau tengah musim seperti ini Rp10.000. Rp10.000 kalau ringgit Malaysia sekitar 3 ringgitan lah, sahabatku semua. Jadi 3 ringgit dapat buah naga 1 kilo. Kira-kira mahal atau murah? Dan inilah nuansa kampung pegunungan.
Dan ini buah kedondong yang sudah dipanen, yang akan dimasak buat manisan atau buat jeruk. Kemarin ramai sahabat-sahabat daripada Malaysia, "Bang, kenapa tak buat buah jeruk dari kedondong?" Kalau untuk buat buah jeruk, saya ini kurang tahu sahabatku semua. Biasanya rata-rata buah kedondong seperti ini yang banyak ambil itu orang Surabaya. Jadi orang kota datang ke kampung. Dan di sini kita bisa lihat pemandangan gunung yang begitu sangat indah. Ada lapangan voli atau bola tampar. Ada makcik-makcik juga yang tengah baru saja pulang dari ke kebun. Kalau untuk jalan di kampung pegunungan, jalannya itu tidak ditar sahabatku semua, melainkan dikongkrek. Tapi ini sudah cukup bagus lah. Kita naik terus ke atas. Damai, udaranya sejuk. Oh, ada buah durian juga sahabatku semua. Nanti kita beli satu di sana lah. Tak tahu ya kira-kira harganya berapa. Ada buah durian ya, tapi kita naik ke atas dulu. Ada yang jual atau tidak? Bang Toha cuma bawa uang Rp150.000. Mungkin hanya dapat satu saja ya. Apalagi kalau belum musimnya, buah durian di sini juga cukup lumayan mahal. Di Indonesia, meskipun di atas pegunungan manapun, pasti ada perkampungannya sahabat semua. Karena jumlah warga negara Indonesia di sini itu ratusan juta, 300 juta lebih. Jadi kalau dibandingkan dengan negara tetangga kita seperti Malaysia yang jumlahnya sekitar 30 juta, 10 kali lipatnya. Mungkin kalau di negara tetangga, daerah pegunungan seperti ini atau perbukitan, tidak ada perkampungan ya. Kalaupun ada pasti di bawahnya. Tapi kalau di sini, lihat, di puncak pegunungan pun ada juga perkampungan. Dan ini kali pertama Bang Toha melawat ke kampung pegunungan di sini, sahabat semua. Lihat rumah-rumahnya di sini benar-benar di atas gunung. Jadi rumahnya di bawah-bawah tebing ya. Jarang yang punya mobil di sini, sahabatku semua. Apalagi kalau rumahnya berada di area tebing, tentunya kalaupun punya mobil sulit untuk parkir. Sekalian beli durian, kita juga sambil ngevlog di kampung pegunungan. Jarak dari rumahnya Bang Toha sekitar 40 menitan sahabat semua. Patutnya tak pakai motor matic seperti ini ya, atau motor skuter. Sebab kalau kita naik pegunungan pakai motor skuter itu mesin cepat rusak sahabatku semua. Ada juga yang punya mobil. Oh, ada juga rumah bertingkat sahabatku semua. Kita masuk ke wilayah. Dari kejauhan ada penjual keliling, nampaknya penjual batagor. Nanti kita beli 5.000 sahabatku semua. 5.000 udah banyak lah. Ternyata sudah sampai di sini saja sahabatku semua kampungnya.
dan terpaksa Bang Toha harus patah balik. Tadi beli batagor, ini campuran antara tahu dan juga tepung, beli Rp5.000 atau sekitar Rp1.20. Cara makannya seperti ini ya, pucuknya dikoyak kemudian kita makan seperti ini saja. Bismillah. Kalau di kampung pegunungan itu warung makan itu nggak ada. Jadi warung makan, kedai makan itu memang nggak ada. Beda kalau di tetangga ya, meski itu pun berada di kampung itu kan banyak kedai makan. Tapi kalau di Indonesia kita berada di kampung pegunungan, kedai makan memang tidak ada. Oke, kita lanjut perjalanan sambil makan batagor sahabat semua. Kita patah balik sahabat semua. Rumah-rumah di sini berada di area tebing sahabat semua. Makanya jarang yang punya mobil. Kalaupun punya mobil juga nak parking juga susah. Tapi ada juga yang punya mobil sahabatku semua. Ini mobilnya dua, dikasih penutup. Kalau di negara tetangga mobil bagus-bagus, mobil Alphard itu dibiar depan rumah itu tanpa penutup ya. Tapi kalau di sini mobil Avanza ya, lama saja, Avanza model lama itu pun dikasih penutup loh. Tak tahu lah. Di Malaysia tuh misal kata kita punya mobil mewah ataupun mobil yang harganya di Indonesia miliaran, itu dianggap benda biasa saja ya, kendaraan lah. Nanti kita menuju ke sana, tapi Bang Toha mau beli buah durian dulu sahabat semua. Bawa uang Rp150.000, kira-kira dapat buah durian atau tidak ya. Dan ini masjid warga kampung di sini. Ini masjid, ini masjid sahabat semua, dan di bawahnya ini musola. Jadi hal biasa di Indonesia ya, sebelahnya masjid, sebelahnya musola atau surau. Ada juga rumah khas Jawa. Ya mas. Di sini juga ada wisata buah naga, tapi katanya buahnya kemarin sudah dipetik. Kita coba turun lah, alang-alang udah sampai sini sahabatku semua. Kita turun, ini benar-benar berada di atas puncaknya sahabatku. Jadi kalau pakai motor skuter itu memang kurang bagus lah, harusnya pakai motor yang power atau yang motor Lasa. Kalau motor seperti ini agak kurang ya. Ini saja sudah waktunya servis motornya Bang Toha, sebab sudah berbunyi. Nah, jadi seperti ini rumah-rumah kampung yang ada di pegunungan Indonesia. Ini ada makcik-makcik yang baru pulang dari kebun. Tapi untuk jalannya di sini bagus sahabatku semua. Nah, ini berada di puncak pegunungannya. Video ini agak panjang, mungkin memakan waktu sekitar 30 menit lebih, karena Bang Toha memang secara langsung ya sahabatku semua, tanpa di skip-skip, biar sahabatku juga serasa diajak jalan-jalan ke perkampungan Indonesia. Ini ada ayam petelur, dan akhirnya kita sampai juga. Nah, ini dia wisata petik buah naganya. Tapi kok nggak ada buah naganya di sini, justru sawah padi. Nah, sawah padi di sini sahabatku semua. Coba kita turun ya. Kalau untuk pemandangannya, masya Allah sahabatku semua, luar biasa.
Di sini padinya dikasih tutup jaring ya. Ini kena angin. Kalau sudah seperti ini, petani di sini sangat rugi sahabatku semua, sebab sudah rusak. Padahal biayanya juga cukup sangat lumayan mahal. Itulah kenapa sekarang petani itu lebih banyak orang yang sudah berumur. Karena kalau yang muda mau jadi petani, kadang-kadang mereka itu tidak mau ya sahabatku semua. Karena tahu sendirilah, jadi petani, apalagi petani kecil, belum tentu hasilnya itu luar biasa. Kalau punya sawah kecil-kecil seperti ini, cukup-cukup untuk makan itu alhamdulillah sahabat semua. Jadi buah naganya belum berbuah ya. Bang Toha datang lambat, tapi tak apa, di bawah ada buah durian. Rp150.000 kira-kira dapat durian apa? Satu atau dua. Nah, di sini petani modalnya sangat banyak sahabatku semua. Coba lihat. Baru padinya mau berbuah saja sudah keluar modal jaring supaya tidak dimakan oleh burung-burung. Itu ada makcik-makcik yang jaga. Jadi di sini padinya dijaga ya sampai petang. Ini pemandangannya memang sangat cantik sahabat semua. Jadi kalau sahabat-sahabat melancong di Indonesia ke kampungnya Bang Toha, akan saya ajak di daerah pegunungan seperti ini. Sambil jalan-jalan, kalau bermalam cukup di rumahnya Bang Toha. Ini suasananya bersih, damai. Kurang lebih sama seperti di Bali sahabatku semua. Seperti inilah suasana kampung di Indonesia sahabatku semua saat musim tanam padi. Semoga sahabat-sahabatku terhibur dengan vlognya Bang Toha. Jadi selagi Bang Toha masih berada di kampung, akan ngevlog terus menunjukkan suasana perkampungan yang ada di Indonesia. Oke, kita turun nih sahabatku semua untuk beli buah durian. Dan akhirnya terjumpa kedai penjual buah durian. Harganya di sini cukup lumayan mahal. Yang besar harganya Rp180.000. Kemudian yang dibelah abangnya ini harganya Rp75.000. Jadi Rp150.000 itu cuma dapat dua. Kalau dibelikan ikan, tahu, tempe sudah dapat buahnya sahabatku semua. Tapi tak apa, sekali-kali coba buah durian kampung. Di sini nggak ada musangking sahabatku semua. Karena belum musim ya, jadi agak mahal. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lumayan jauh, hampir 1 jam, dapat buah durian seharga Rp150.000. Jadi 2 biji ini Rp150.000. Ini durian kampung sahabat semua. Kalau durian kampung di Malaysia tidak begitu sangat laku ya, dan harganya pun murah meriah. Tapi kalau di sini durian kampung harganya cukup lumayan mahal sahabat semua. Oke, kita langsung unboxing. Dan ternyata isinya sikit sahabatku semua. Ini durian kampung ya. Isinya tuh sikit ya. Ini menang kulitnya saja. Kalau di Malaysia, misal kata durian buahnya sebesar ini, isinya banyak. Tapi kalau di sini isinya sangat sedikit. Ini durian kampung. Kalau Rp75.000 dengan isi segini cukup lumayan mahal ya. Oke, kita langsung review sahabatku semua. Rasanya macam mana? Ini beda dengan di Malaysia ya. Kalau di Malaysia kan warnanya kuning musangking, tapi ini durian kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Manis, cuma isinya besar sahabatku semua. Pertama kali pulang merantau dari Malaysia, baru ini bisa merasakan durian kampung yang ada di kampungnya Bang Toha ya. Bukan kampungnya Bang Toha sih, kampung pegunungan. Karena untuk bisa mendapatkan buah durian ini saja perlu perjalanan 1 jam lebih, naik gunung, turun gunung, dan dapatnya durian kampung. Karena belum musim sangat, jadi harganya cukup lumayan mahal. Oke sahabatku semua, videonya cukup sampai di sini dulu.
Mudah-mudahan video ini juga bisa membuat sahabat-sahabat terhibur dan sebagai bentuk sumber informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.